Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gilang Ramadan sebagai edukasional kalian. Nah, artinya edukasional itu ingin memberitahu, ingin menyampaikan sesuatu, ingin memberikan ilmu kepada kalian bahwasannya di sini saya akan membahas tentang penyakit tropis. Nah, definisi dari penyakit tropis yaitu penyakit yang berada di daerah tropis. Nah, penyakit tropis contohnya demam berdarah, nyamuk. Kan nyamuk itu kan berasal dari air, kemudian terbang kemana-mana untuk menggigit manusia. Nah, itu gambar kecil dari penyakit tropis. Tapi di sini aku akan menjelaskan tentang penyakit yang suka memelihara kucing. Nah, sebelum itu aku disclaimer dulu bahwasannya bukan berarti aku tidak memperbolehkan kalian untuk memelihara kucing, memelihara anjing. Enggak gitu konsepnya. Tapi kalau misalnya kucing kalian kayak punya penyakit, terus kayak nggak sehat, begitu juga dengan anjing. Nah, itu alangkah baiknya dibawa ke dokter hewan, karena di sini aku akan menjelaskan tentang salah satu penyakit, yaitu penyakit toksoplasmosis. Nah, toksoplasmosis ini berasal dari makhluk parasit. Nah, bagi kalian yang nggak tahu makhluk parasit itu apa sih? Parasit berasal dari kata parasitisme, makhluk yang satu menguntungkan, makhluk yang satunya merugikan. Jadi ada salah satu makhluk parasit yang dinamakan sebagai Toxoplasma gondii. Nah, dia akan beruntung mendapatkan sebuah makanan dari manusia, dan manusia itu akan terkena penyakit toksoplasmosis. Nah, itu makanya dinamakan sebagai makhluk parasit. Makanya dari di biologi kan ada istilah simbiosis parasitisme. Nah, gitu. Jadi untuk semua tenaga medis, alangkah baiknya kalian untuk menolong hewan. Seperti contohnya dokter hewan. Dokter hewan itu kan ranahnya yaitu menyelamatkan hewan supaya hewan itu tidak mati. Nah, salah satunya kucing. Kalau kucingnya sudah kelihatan nggak sehat, terus robek-robek kulitnya, kemudian di matanya ada kayak belek bahasa Indonesianya itu ya, bahasa Jawanya ketek ya, kalau ketek gini. Nah bisa jadi kucing itu terkena penyakit dan dicurigai ada parasit yang bernama Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii ini merupakan makhluk parasit yang berada di kucing. Nggak hanya kucing sih, di babi juga ada, mungkin di anjing juga ada gitu. Ketika manusia berinteraksi dengan kucing, di mana kucing itu sudah terdiagnosis adanya parasit Toxoplasma gondii, maka bisa jadi manusia itu terkena penyakit toksoplasmosis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang makhluk parasit yang bernama Toxoplasma gondii. Itu terbagi menjadi 3 stadium. Ada stadium sporozoid, tachyzoid, sama stadium bradyzoid. Nah, by the way, pada penyakit toksoplasmosis ini bisa menyerang pada ibu hamil. Oleh karena itu, kalau manusia sudah terkena penyakit toksoplasmosis, baik dari hewan ataupun dari manusia, alangkah baiknya diperiksakan ke dokter hewan sama diperiksakan ke dokter di bidang tropis. Nanti dokter hewan sama dokter di bidang tropis ini akan berkolaborasi. Nah, untuk treatmentnya atau terapinya itu pakai obat untuk wanita hamil itu namanya spiramisin. Nah, untuk treatment lainnya yaitu menggunakan obat asam folat 2-10 mg per hari dan sulfaziadin. Nah, untuk pencegahannya bagaimana? Bisa dengan cara makan sayur, makan zat biokimia yang baik gitu. Terus kemudian jangan lupa, kalau misalnya untuk orang yang mengonsumsi babi ya terutama ya, nah itu jangan lupa untuk direbus dulu supaya tidak ada makhluk parasit itu ya. Makanya ketika Idul Fitri kan itu ada event semacam kayak menyembelih sapi, menyembelih kambing. Nah, takutnya itu dicurigai ada makhluk
itu makhluk mikroskopis. Makhluk mikroskopis itu banyak, gak hanya Toxoplasma gondii aja, makhluk parasit. Mungkin ada bakteri juga, terus ada parasit, ada virus juga yang lebih kecil daripada bakteri. Makanya dagingnya itu direbus supaya makhluk-makhluk mikroskopis itu meninggal, gitu ceritanya. Oke, sekian dari video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua, bagi aku, bagi kalian, dan bagi masyarakat seluruh dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kalimat yang kurang tepat atau ada yang salah, atau misalnya mau meluruskan atau membenarkan, boleh banget kalian komen di channel Raam Official ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng pada channel ini supaya channel ini bermanfaat dan berkembang bagi kita semua. Sekian dari video ini, sampai jumpa pada video berikutnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.